Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini kita sudah menjalani banyak hal. Mungkin ada yang merasa cukup baik, tapi mungkin juga ada yang merasa, kenapa ya sudah berusaha, tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan? Ada usaha, ada kerja keras, tapi hasilnya tidak sebanding. Malam ini kita akan merenungkan satu ayat yang sangat jujur dan mungkin sedikit menampar, tapi sebenarnya penuh kasih. Mari kita membaca Hagai 1 ayat 9. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Sahabat terkasih, ini sangat manusiawi. Kita semua punya harapan, ingin hidup lebih baik, ingin usaha berhasil, ingin keadaan berubah. Tidak salah mengharap, tidak salah punya keinginan. Masalahnya bukan di harapan kita. Disinilah pergumulannya. Harapan besar, tapi hasilnya sedikit. Dan ini yang sering membuat kita lelah. Bukan karena kita tidak melakukan apa-apa, tapi karena kita sudah melakukan banyak dan hasilnya tidak sesuai. Sahabat terkasih, ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Bagian ini paling berat, seolah-olah apa yang sudah kita kumpulkan hilang begitu saja. Dan Tuhan berkata, aku menghembuskannya. Ini bukan berarti Tuhan jahat, tapi Tuhan sedang melakukan sesuatu yang lebih dalam. Lanjutan ayatnya menjelaskan, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ini inti masalahnya, bukan karena mereka tidak bekerja, tapi karena mereka meninggalkan Tuhan dari pusat hidup mereka. Mereka membangun hidup, tapi tidak melibatkan Tuhan. Sahabat terkasih, kadang kita berpikir, kalau aku berusaha, pasti berhasil. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, tidak semua usaha akan bertahan kalau Tuhan tidak ada di dalamnya. Ada hal-hal yang Tuhan izinkan tidak jadi, bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menyadarkan kita. Sahabat terkasih, ada seseorang yang bekerja sangat keras. Dia punya target besar dalam hidupnya, dan dia benar-benar mengejarnya dengan serius. Dia mengorbankan waktu, tenaga, bahkan relasi. Dan perlahan, dia mulai melihat hasil. Usahanya mulai berkembang, kehidupannya mulai naik. Tapi anehnya, di tengah semua itu ada rasa tidak tenang. Sampai suatu waktu, hal yang dia bangun mulai goyah. Kesempatan yang sudah di depan mata hilang. Rencana yang sudah disusun tidak jadi. Dan dia sangat kecewa. Dia berkata, Tuhan, kenapa Engkau biarkan ini terjadi? Aku sudah berusaha. Dalam keheningan, dia mulai menyadari sesuatu. Selama ini, dia meminta Tuhan memberkati rencananya. Tapi dia tidak pernah benar-benar bertanya, Tuhan, ini rencanamu atau bukan? Dan untuk pertama kalinya, dia mulai menyerahkan kembali hidupnya. Bukan hanya meminta hasil, tapi meminta arah. Dan sejak itu, hidupnya tidak langsung mudah,
tapi langkahnya mulai jelas. Sahabat terkasih, malam ini sebelum kita menutup hari, mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah kita hanya meminta Tuhan memberkati rencana kita? Atau kita benar-benar mencari apa yang Tuhan mau? Apakah kita sibuk membangun hidup kita, tapi jarang melibatkan Tuhan? Karena bisa jadi bukan Tuhan menahan kita, tapi Tuhan sedang menarik kita kembali. Sahabat terkasih, tidak semua yang kita rencanakan harus terjadi. Tidak semua yang kita kejar harus berhasil. Karena yang kita butuhkan bukan hanya hasil, tapi arah yang benar. Dan saat Tuhan menjadi pusat, hidup tidak harus sempurna, tapi tidak lagi terasa kosong. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami datang kepadamu. Kami mengakui seringkali kami lebih fokus pada hasil daripada hubungan kami dengan Engkau. Kami sibuk mengejar banyak hal, tapi lupa bertanya, apakah itu sesuai dengan kehendak-Mu? Bapa, ampuni kami. Ajar kami untuk tidak hanya berusaha, tapi berjalan bersama-Mu, supaya hidup kami tidak hanya penuh aktivitas, tapi punya arah yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, yang Tuhan lihat bukan seberapa banyak yang kita capai, tapi apakah kita berjalan bersamanya atau berjalan sendiri. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.